Seumur-umur baru sekarang saya melihat dan dapat menyentuh uang sebanyak ini. Aduh, ya Allah, ya Allah, apakah ini benar-benar rezeki saya? Rindu untuk mendapatkan rahmat-Mu. Aduh. Lambat deh. Iya Pak. Sekali lagi saya minta maaf. Sampai ketemu nanti siang, Pak. Pak Arman. Ada Pak Iin sayang, cantik, manis. Lu makin hari makin cantik aja, benerin dasi gue dong. Ih, genit banget sih colok-colok. Panggil bos tuh di ruang meeting, sekarang juga penting. Mampus. Mati gua. In, tadi jalanan macet banget. Aduh. Kena semprot dah gue nih. Marah besar dah nih bos nih. Marah besar. Emang ada masalah apa sih, Pak? Lu perempuan, aduh, gak usah ikut campur dah. Masuk. Selamat pagi, Pak. Siang. Duduk. Makasih, Pak. Kamu tahu jam berapa sekarang? Kamu tahu hari ini kita ada meeting penting kan? Iya, saya tahu, Pak. Saya minta maaf. Maaf kamu bilang? Kita hampir kehilangan proyek bernilai miliaran rupiah. Kamu hanya bilang maaf. Mana tanggung jawab kamu? Kamu tahu, kalau kita kehilangan proyek ini, perusahaan akan rugi besar. Perusahaan akan jadi bangkrut. Dan kalau itu terjadi, kamu orang pertama yang saya pecat. Dengar itu. Ya, saya minta maaf, Pak. Saya tidak mau tahu. Sekarang siapkan berkas-berkas yang diperlukan. Nanti siang kita akan ketemu dengan Pak Proyogo. Untung beliau belum membatalkan kesepakatannya dan masih mau bekerja sama dengan kita. Ya, saya siapkan berkas-berkasnya sekarang, Pak. Selamat siang, Pak. Siapa? Ini gara-gara tukang sampah goblok itu nih. Jadi gue yang kena semprot. Untung nggak sampai dipecat. Kalau sampai dipecat, mampus lu tukang sampah. Dari dulu nasib kita nggak pernah berubah. Setiap hari temennya sama plastik, sama kardus bekas, paling banter sama botol pecah. Emangnya lu mau temenan sama siapa ya? Sama pejabat, sama pengusaha? Jangan ngimpi deh lu. Mana ada pengusaha atau pejabat yang mau kenal sama kita? Kita ini orang kecil, orang susah. Iya sih, tapi siapa tahu aja nasib kita lagi mujur. Datang pengusaha ke sini, terus kita dapat kerjaan deh. Ngayal aja lu, ngaca dong ngaca. Emangnya tampang kayak lu tuh pantas kerja di kantoran? Takdir lu emang jadi tukang sampah. Nah, lu lahir aja di Pengki. Rese lu, nggak boleh lihat orang senang. Lihat tuh kayak Pak Salim, nggak pernah usil. Mau ngapain kek, mau ngayal kek, diem aja. Iya nggak Pak? Selamat Pak. Mudah-mudahan kerjasama kita ini berjalan lancar. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan semuanya lancar. Kami tidak akan mengecewakan Bapak. Gue bakalan dapat bonus besar nih dari bos. Dapat fasilitas tambahan, terus sip. Lu berdua mesti kasih selamat ke gue. Kasih selamat. Tangan lu mana? Kasih selamat gue. Tangan lu. Lo kenapa? Kok kelihatannya gembira sekali lo? Dapat gundinan nih? Hah? Belum tahu.
lebih dari undian doang, lebih dari undian kaya gue. Kenapa sih, Don? Tahu, Jim. Man, apa sih membuat kamu jadi kaya? Dapat warisan nih? Hah? Lu denger gue berdua. Proyek gue sama Pak Prayogo, tau kan Pak Prayogo? Gol, man! Gol! Lu tau, lu dengerin. You know what? Nilainya berapa? Tahu berapa? Miliaran tuh duit semua. Bang, lu mesti bagi-bagi rezeki lu. Jangan lu makan sendiri. Pasti lu jangan takut, lu kan teman gue. Pokoknya ntar malam kita ajub. Berarti kita disco dong. Yo, mabuk. Ajub sampai pagi. Lah, sampah. Tas sebagus ini masa tergeletak di sini? Masa sih dibuang begitu saja? Oh, ini pasti ulah perampok. Isinya dikulas habis, tasnya dibuang begitu saja. Jadi penasaran. Ambil saja dah. Baru pulang, Pak Salim. Iya, Jack. Romannya seneng banget. Kalian ini. Bapak nggak dapat apa-apa kok. Hanya nemu buku ini. Emangnya Pak Salim mau sekolah lagi? Bukan pelajaran sekolah. Ini buku manasik haji. Pak Salim mau pergi haji apa? Ya enggak sih. Cuman buat baca-baca. Udah ya. Mari Pak Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya malam ini kita senang-senang. Evan Gomez! Minum terus dong, minum gue yang traktir sampai pagi, pokoknya sampai mampus, sampai teler. Evan, gue yang bayarin, ya. Sering-sering aja traktir kayak gini, man. Bagi-bagi kesenangan sama teman, dapat pahala juga kok ya nggak sih? Minum kita terus sampai puas. Oke. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aduh sayang, kamu minum juga nanti. Kamu minum juga sampai mabuk. Pokoknya kita senang-senang, jangan takut. Gue yang bayar, oke? Dan minum lagi Dan, jangan ketawa aja. Oke. Tuangin. Terus sampai yang pengalaman. Ayo, siap. 1, 2, 3, strike, beres. Terus, ayo. Minum, ayo. Pak Ustadz, Pak Salim, ada apa? Apa yang dapat saya bantu? begini Pak Ustadz. Pak Ustadz pernah mengatakan bahwa kalau ada orang yang sudah mampu segalanya, itu wajib menunaikan ibadah haji.
sekarang kalau ada orang yang sudah mampu, tapi dia nggak mau, nah itu bagaimana? Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang tersebut, Pak Salim. Sebab Allah sangat murka dan sangat melaknat orang seperti itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengancam apabila ada orang yang diberikan kemampuan, diberikan keluasan rezeki dari Allah, tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji, maka ia akan mati dalam keadaan kafir. Nauzubillahimin zalik. Kalau begitu dia rugi sekali ya Pak Ustadz. Dia mempunyai kemampuan tapi tidak mendapatkan hidayah. Benar, benar Pak Salim. Ngomong-ngomong, apakah Pak Salim berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji? Pak Ustadz bisa saja. Kalau ditanya mau apa enggak, siapa sih orangnya yang mau nolak? Tapi orang seperti saya ini mana mungkin pergi haji? Loh, memangnya kenapa Pak Salim? Melaksanakan ibadah haji itu merupakan tamu Allah. Jadi siapa saja bisa diundang oleh Allah, termasuk Pak Salim. Tapi Pak Ustadz kan tahu sendiri, saya ini hanya tukang sampah. Penghasilan saya pas-pasan. Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja, saya sudah bersyukur. Kalau untuk pergi ke tanah suci, rasanya hanya ada dalam angan-angan, Pak Ustadz. Pak Salim, kita tidak boleh cepat berputus asa. Teruslah berdoa dan memohon kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Kalau Allah berkehendak, insya Allah tidak ada yang mustahil baginya. Bang Arman kemana ya? Kok jam segini belum pulang? Biasanya jam segini Bang Arman udah pulang. Apa dia lembur? Dibuka apa jangan ya? Kalau dibuka, saya tidak punya hak untuk itu. Jangan. Malah mungkin saya dapat dosa. Tapi kalau tidak dibuka, saya tidak tahu apa isinya dan siapa pemilik tas ini. Apa benar Bang Arman sedang bersenang-senang? Tapi dengan siapa? Jangan-jangan aku nggak boleh berpikir macam-macam. Lebih baik aku telepon aja. Buka saja. Daripada penasaran, siapa tahu dalam tas ini ada tanda pengenal.
atau KTP dari pemilik tas ini. Masya Allah, duit seumur-umur baru sekarang saya melihat dan dapat menyentuh uang sebanyak ini. Aduh, ya Allah, ya Allah, apakah ini benar-benar rezeki saya? Bu! Bu! Ada apa sih, Pak? Kelihatannya kok seneng banget. Sini, cepet, Bu. Aduh, cepet, Bu, cepet. Duduk, Bu. Coba lihat, Bu. Ini duit. Masya Allah. Banyak bener, Pak. Ya. Bapak dapat duit dari mana? Ayo. Jangan-jangan Bapak... Enggak, Bu. Enggak. Biar Bapak semiskin ini tidak akan pernah Bapak berbuat yang macam-macam. Bapak takut. Jadi Ibu jangan berpikir yang tidak-tidak. Terus Bapak dapat duit ini dari mana? Boleh dikasih? Siapa yang kasih? Nemu, Bu. Tadi sore di kebun, di bawah pohon pisang.